Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alusna, NIM 19.32116. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif itu sendiri adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku seperti unsur-unsur penting yang dimiliki setiap kalimat, yaitu harus memperhatikan subjek dan predikat, ejaan yang disempurnakan, serta memilih kata yang tepat pada kalimat. Menurut J.S. Badudu, kalimat efektif adalah kalimat yang baik karena apa yang dipikirkan oleh si pembaca harus dapat dipahami oleh si pendengar. Syarat-syarat kalimat efektif yaitu: pertama, secara tepat mewakili pikiran pembicara. Yang kedua, mudah dipahami oleh pendengar dan si pembaca. Yang ketiga, sistematis yang tidak bertele-tele. Ciri-ciri kalimat efektif itu sendiri yaitu: yang pertama, kesepadaan merupakan suatu keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang harus dipakai. Contohnya, di sekolah kami mengadakan lomba puisi. Yang kedua, kesejajaran merupakan kesamaan antara kata atau imbuhan yang harus dipakai pada kalimat. Contohnya, Dani menolong orang itu dengan menggotongnya ke pinggir jalan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nasriani. Kepada Nasriani kami persilakan. Ciri-ciri kalimat efektif yang selanjutnya adalah ketegasan makna. Ketegasan yaitu perlakuan, penekanan atau penonjolan kepada sebuah ide pokok dari suatu kalimat. Terdapat beberapa cara yang harus dijalankan untuk membuat penekanan dalam sebuah kalimat. Salah satunya adalah meletakkan ide pokok di depan kalimat. Contohnya, pada kesempatan lain, kami berharap kita bisa membicarakan soal ini. Selanjutnya, kecermatan. Kecermatan merupakan tidak memakai kata yang mempunyai banyak arti atau tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Misalnya, siswa yang terkenal di kelas 8 itu mendapatkan hadiah. Selanjutnya, kehematan. Kehematan ialah memakai kata, frasa atau bentuk lain dengan wajar dan seperlunya saja. Tetapi perlu diingat bahwa tidak menyalahi dengan kaidah tata bahasa. Pemakaian kata yang berlebih akan merusak maksud kalimat. Terdapat beberapa hal yang harus dicermati dalam penghematan kata, antara lain menghilangkan pengulangan subjek, menghindari pemakaian kata yang menggambarkan nama, taksonomi, dan anggotanya, menghindari sinonim dalam sebuah kalimat, tidak menjamakkan kata yang berupa jamak. Contohnya, Doni memakai sepatu putih. Selanjutnya, kepaduan. Kepaduan merupakan gabungan kata supaya informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah dan dapat dipahami. Terdapat beberapa hal yang harus dicermati dalam kepaduan kalimat, antara lain kalimat tidak berkepanjangan dan tidak mencerminkan cara berpikir yang bukan sistematis. Kalimat memakai bentuk aspek, agen, verbal secara tertib dalam kalimat yang berpredikat pasif pesona. Contohnya, laporan ini mengulas desain interior pada rumah modern. Selanjutnya, kelogisan. Makna kelogisan dalam kalimat efektif adalah kalimat tersebut bisa dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan EYD. Di bawah ini adalah contoh kalimat efektif yang logis. Pak Andi mengejar mata kuliah jurnalistik di kampus. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila. Unsur-unsur kalimat efektif. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia karena lazim disebut jabatan kata dan kini disebut peran kata dalam kalimat, yaitu subjek atau S, predikat atau O, pelengkap atau P, dan keterangan atau ket. Kalimat bahasa Indonesia baku
sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yakni subjek dan predikat. Unsur yang lain, objek, pelengkap, dan keterangan. Dalam suatu kalimat dapat wajib hadir, tidak wajib hadir, atau wajib tidak hadir. Pertama adalah subjek atau S. Subjek atau S adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok benda, suatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa, benda atau nominal, klausa atau frasa verbal. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh sebagai berikut ini. Yang pertama, ibuku sedang melukis. Yang kedua, kursi direktur besar. Yang ketiga, yang berpakaian batik dosen saya. Yang keempat, berjalan kaki itu membuat sehat badan. Dan yang terakhir, membangun jalan layang sangat mahal. Yang kedua adalah predikat atau P. Predikat atau P adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek atau pelaku atau tokoh atau benda di dalam suatu kalimat. Yang selain memberitahu tindakan atau perbuatan subjek atau S atau P dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri S. Termasuk juga sebagai P dalam kalimat adalah penyataan tentang jumlah sesuatu yang dimiliki oleh S. Predikat dapat juga berupa kata atau frasa, sebagian besar berkelas verba atau adjektiva. Tetapi dapat juga numeralia, nomina, atau frasa nominal. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, Ibu sedang tidur siang. Yang kedua, putrinya cantik jelita. Yang ketiga, kota Jakarta dalam keadaan aman. Yang keempat, kucingku belang 3. Dan yang terakhir, Robi mahasiswa baru. Yang ketiga adalah objek atau O. Objek atau O adalah bagian kalimat yang melengkapi P. Objek pada umumnya diisi oleh nominal, frasa, nominal, atau klausa. Letak O selalu di belakang P yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya O, seperti contohnya di bawah ini. 1. Nurul menimang. 2. Arsitek merancang. 3. Juru memasak menggoreng. Yang keempat adalah pelengkap atau pel. Pelengkap atau P atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi P. Letak pelengkap umumnya di belakang P yang berupa verba positif yang seperti juga ditempati oleh O. Dan jenis kata yang mengisi pel dan O juga sama, yaitu dapat berupa nomina, frasa, nominal, klausa. Namun, antara pel dan O terdapat perbedaan. Perhatikan contoh di bawah ini. Ketua MPR membacakan Pancasila, SPO. Banyak orpospol berlandaskan Pancasila, SPPL. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Yang pertama, kepada Bapak Kepala Desa, waktu dan tempat kami persilahkan. Itu adalah contoh kalimat tidak efektif. Yang kedua, kepada Bapak Kepala Desa, kami persilahkan. Itu adalah contoh kalimat efektif. Yang ketiga, motor yang diparkir, yang di ujung itu milikku. Itu adalah contoh kalimat tidak efektif. Yang keempat, motor yang diparkir di ujung itu milikku. Itu adalah contoh kalimat efektif. Yang kelima, hanya ini saja yang bisa kuberikan. Itu adalah contoh kalimat tidak efektif.
Yang keenam, hanya ini yang bisa kuberikan. Itu adalah contoh kalimat efektif. Yang ketujuh, buku itu telah dibaca oleh papa. Itu adalah contoh kalimat tidak efektif. Yang kedelapan, buku itu telah papa baca. Itu adalah kalimat efektif. Yang kesembilan, kesehatannya telah pulih kembali. Itu adalah kalimat tidak efektif. Dan yang terakhir, kesehatannya telah pulih. Itu adalah contoh kalimat efektif.